Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah salib, pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Roma 3:25-26. Terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan seorang hakim yang harus mengadili anaknya sendiri yang terbukti bersalah melakukan kejahatan? Sebagai hakim, ia harus menegakkan keadilan dengan menjatuhkan hukuman. Namun sebagai ayah, ia sangat mengasihi anaknya dan tidak ingin anaknya menderita. Ada dilema besar antara bersikap adil dan menunjukkan kasih. Hal serupa terjadi antara Allah dan manusia. Allah Maha Suci dan adil. Ia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Namun, Allah juga Maha Kasih. Ia sangat mencintai kita dan tidak ingin kita binasa. Bagaimana Allah menyelesaikan dilema ini? Jawabannya ada di kayu salib. Dalam Roma 3:25-26, Rasul Paulus menjelaskan cara Allah menyelamatkan kita. Allah tidak bisa sekadar berkata, "Ya sudahlah, dosa-dosamu aku lupakan." Jika Ia melakukan itu, Ia menjadi Allah yang tidak adil karena membiarkan kejahatan. Dosa memiliki upah dan upahnya adalah maut. Oleh karena itu, Allah menjadikan Yesus sebagai jalan pendamaian melalui darah-Nya. Di atas kayu salib, keadilan Allah ditegakkan secara penuh karena dosa manusia dihukum dan dibayar tuntas di dalam diri Yesus. Pada detik yang sama, kasih Allah dicurahkan secara luar biasa karena Ia merelakan anaknya sendiri yang menanggung hukuman itu supaya kita, orang yang bersalah namun percaya kepadanya, bisa dibenarkan dan dibebaskan. Mengingat kebenaran ini seharusnya mengubah cara kita menjalani hidup. Pertama, kita tidak boleh lagi meremehkan dosa atau bermain-main dengannya. Dosa itu sangat serius, sampai-sampai Yesus harus disiksa dan mati untuk membayarnya. Kedua, kebenaran ini membebaskan kita dari rasa takut dan tuduhan masa lalu. Jika kita merasa diri kita terlalu kotor atau dosa kita terlalu besar untuk diampuni, pandanglah salib Kristus. Hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Keadilan Allah sudah dipuaskan. Sekarang, jalan yang terbuka bagi kita hanyalah jalan kasih karunia. Hiduplah dengan rasa syukur dan melangkahlah dengan kepala tegak sebagai anak yang sudah diampuni. Di kayu salib, keadilan Allah menuntut sebuah nyawa, namun kasih Allah menyerahkan nyawanya sendiri sebagai gantinya. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah selama ini kita masih sering meragukan kasih pengampunan Allah? Atau sebaliknya, kita justru meremehkan kekudusan-Nya dengan terus-menerus sengaja berbuat dosa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih yang tak terhingga untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau rela menanggung hukuman keadilan yang seharusnya kami terima, demi menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Tolong kami, ya Roh Kudus, agar tidak menyia-nyiakan pengampunan ini. Mampukan kami hidup menjauhi dosa dan selalu bersyukur atas anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.